Malam ini mempunyai nilai arti yang besar sekali bagi kita semua. Kalau memahami kita sebagai manusia, hanya manusialah yang bisa menjadi Buddha. Hanya manusialah yang bisa merubah nasib. Sekaligus juga hanya manusia bisa merusak nasibnya sendiri. Sampai dikatakan hidup di alam manusia sebagai manusia mempunyai pilihan. Bisakah kita menyikapi hidup kita dengan membuka mustika batin, membuka kekuatan hati kita? Oleh karena itulah pada hari ini Suhu menulis satu tulisan yang pendek sekali yang menceritakan Suhu bikin satu tulisan renungan yang pendek sekali. 没有开悟的人特别弱点就是太在乎别人的看法，忘了自己的价值与幸福。没有开悟的人特别脆弱，他的弱点就是太在乎别人的看法，忘了自己的价值与幸福。Karena umat kita masih menggunakan dua bahasa, Suhu usahakan tulis juga dalam bahasa Mandarin yang artinya orang yang belum sadar diri, batinnya lemah, mudah terbawa pandangan orang lain, atau lebih gampang, orang yang belum sadar diri gampang terbawa situasi dan kondisi, sampai lupa hakikat hidup itu adalah pribadi diri sendiri, bukan tergantung pendapat atau pandangan orang lain. Ingat, kita adalah kita, dia adalah dia. Dia bukan kita, kita pun juga bukan dia. Kalau orang yang sudah sadar diri, dia tahu hakikatnya gembira itu ada dalam hati. Orang yang sudah sadar diri, dia ngerti iche wei xin zhao. Segala sesuatu di dunia ini tergantung hati dirinya sendiri. Akhirnya semoga semua makhluk gembira. Tulisan pendek ini Suhu ingin mengajak, menggugah orang yang berjodoh agar dia mengerti nilai artinya hidup sebagai manusia, nilai artinya dirinya sebagai manusia. Kalau dirinya belum bisa sadar diri, mudah terpengaruh
ikut-ikutan terbawa arus karma masa lalu dirinya. Sampai dia melupakan dirinya sebagai manusia, dapat ciptakan hidupnya yang baru. Sampai dia lupa sebagai manusia, apalagi siswa Buddha. Dia bisa ciptakan jalan hidup yang gembira dan bahagia. Karena gembira dan bahagia itu ada dalam hati. Karena gembira dan bahagia itu adalah cingsi, adalah perasaan dan emosi diri sendiri. Oleh karena itulah kita diajarkan Pak Ipi 3 kali mengajarkan kita hidup nomor 1 harus bisa mantapkan hatinya. Dia maunya apa? Untuk bisa mantapkan hatinya itu dia mesti sadar dirinya. Wo sesuai, aku siapa? Aku manusia biasa. Pasti aku akan menghadapi suka dan duka perjalanan hidup. Tapi aku siswa Buddha, aku tahu. Aku ketemu hal yang menyenangkan bukan kebetulan, bukan hadiah, tapi ingkai itu memang mesti aku dapat. Begitupun juga sebaliknya. Aku ketemu kondisi yang tidak menyenangkan. Katakan yang paling gampang, kemauan tidak tercapai. Daya kemampuan gak ada. Itu semua karena perbuatan karmaku sendiri. Sampai kita diajarkan 7 langkah pertama ilmu yang dibawa oleh Pangeran Siddhartha Gautama dari surga Tursita. Diceritakan Mahabodhisatwa lahir di dunia ini, jalan 7 langkah, tangannya menunjuk langit, menunjuk bumi, berseru, akulah yang teragung di surga dan bumi ini. Ini memberitahukan sebagai siswa Buddha harus mengerti harus mengerti nilai arti harganya sebagai seorang manusia. Untuk itulah diajarkan 7 langkah. 1, sifat budisin. 1, yakin. Aku yakin. Tidak ada tawarannya. Aku tahu semua yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, yang aku mau maupun yang tidak mau, ini warisan karma masa lalu. Kenapa punya mama begini? Kenapa punya papa begitu? Kenapa terlahir begini? Kenapa keadaanku begini? Orang lain gampang amat dapat jodoh, sedangkan aku digantung ke langit kagak, ke bumi kagak. Aku tahu. Sadar gak? Itu warisan karma kita masa lalu. Dan kita mesti merenung lebih lanjut. Apakah jaminan orang menikah itu, punya pasangan hidup itu bisa gembira dan bahagia? Nothing. Tidak ada jaminan. Yang ada kenyataan. Tidak ada jaminan kita menikah itu kita bisa gembira dan bahagia. Tidak ada jaminannya kita punya duit banyak orang tidak iri hati sama kita. Tidak ada jaminan, karena hidup ini Buddha kasih tahu semuanya berubah. Semuanya bisa berubah. Siapa jamin aku menikah, yang mati aku duluan? Yang gak bisa.
Bayangkan ketika kita memaksakan diri menikah, dia dulu mati membawa beban, bererot anaknya, problemnya, bebannya. Jangan takut, itu warisan karma kita sendiri. Bagaimana menyelesaikan itu? Setelah kita yakin bahwa itu karma kita sendiri, mustika batin kita harus bisa kita bangkitkan. Apa sih bangkitkan mustika batin kita? Semangat. Semangat. Gairah. Tidak pandang ringan, tidak merasa berat menghadapi tantangan kehidupan. Yang kelima, kita selalu ingat, sehingga dalam Omi Toching, ingat kepada Buddha Dharma Sangha, Nien Fu, Nien Fa, Nien Sen diulang-ulang sebanyak 6 kali. Kita harus ingat, kita harus sadar diri, bisa bawa diri, bisa tempatkan diri, bisa berjuang terus. Karena aku tahu kebahagiaan itu tidak ternilai, tergantung bagaimana pandangan hidupku. Jangan biarkan kita terjebak oleh emosi, perasaan sesaat. Kita harus bikin emosi, perasaan itu menjadi mantap. Karena emosi, karena perasaan itu awalnya starter kita punya kekuatan, power sebagai manusia. Mantapkan hidup kita. Yang keenam, aku selalu membina hatiku, membina diriku untuk bisa kuat, untuk terbuka mustika batinku. Yang ketujuh, aku menjadi manusia yang memberi. Aku menjadi manusia berguna. Aku menjadi manusia yang mampu memberi. 7 langkah ajaran Buddha yang dibawa dari surga Tursita itu, kesatu, ingetin kita pada hukum karma. Kita berhadapan karma kita sendiri. Kita pun juga akan terlindung oleh kekuatan diri kita sendiri. Kita mengharap bantuan dari suhu, kita yakin suhunya baik. Ternyata apa? Ketika kita perlu suhunya lagi di Tiongkok. Gak bisa. Gak boleh menaruh harapan di orang lain. Kedua, kita harus bangkitkan mustika batin kita dengan semangat. Ketiga, kita mesti bergairah. Semangat aja gak cukup. Kita mesti bergairah bagaikan orang memetik buah yang manis. Yang keempat, kita tidak menganggap remeh kehidupan ini. Kita nggak anggap ringan kehidupan ini. Kita nggak anggap remeh kehidupan ini. Dikala ada kesempatan, aku jayu semangat menambahkan nilai berarti. Dikala menghadapi tantangan hidup, aku tidak merasa berat. Ini resiko kita sebagai manusia yang masing membawa beban karma masa lalu. Oleh karena itulah Suhu tulis, orang yang tidak sadar diri, Suijo dia sangat lemah sekali terhadap pandangan orang, omongan orang, pendapat orang, sampai dia lupa nilai arti dia sebagai manusia.
Gembira itu ada dalam hati. Gembira itu tidak bisa dibeli dengan uang, tapi harus diisi dengan kita punya semangat, gairah, menimba ilmu ajaran Buddha. Sampai kita diajarin Paikui 3 kali. Paikui pertama itu memantapkan hati kita. Paikui kedua itu buka gudang kesadaran kita, kecerdasan kita. Paikui kita ketiga menjadi orang yang berguna. Oleh karena itulah dalam kitab suci 20 tahun yang lalu Suhu tulis kata-kata ini yang Suhu ditulis dalam Pasepafu. Nianfo ze zhuang yan jing tu. Kenapa sih kita mesti sembahyang? Memang sembahyang buat jadi kaya? Kok nggak kaya-kaya gue disembahyang 20-an tahun, 30-an tahun? Yang ada otaknya sinting-sinting itu. Bisa sembahyang. Teori jago. Ngomong debat nomor 1. Tapi dia nggak dapat nilai arti sembahyang. Sampai dia putus asa, dia katakan, percuma gue di 20 tahun terus sembahyang. Nggak kaya-kaya. Itu kaya sama sembahyang persoalan lain. Jadi kita sembahyang sebenarnya buat apa? Nianfu zi zhuang yan jing tu. Orang yang nianfu, orang yang sembahyang, itu untuk memperkuatkan hatinya. Bahkan hatinya menjadi mulia, menjadi zhuang yan. Apa sih yang disebut zhuang yan? Hatinya mulia, hatinya anggung. Ku tahu ini warisan karmaku masa lalu. Ku takkan berbuat jahat, ku takkan berbuat bodoh lagi. Gak mau aku kejebak di dalam kebutuhan sesaat, emosi sesaat, sampai aku buang-buang waktu. Gak terasa umur udah hampir 70 tahun. Nih tahu semua apa yang kamu dapat, kamu udah rajin sembahyang. Karena gak ngerti Nianfu zi zhuang yan jing tu. Orang sembahyang itu untuk perkuat hatinya, bukan buat kaya. Buat hatinya kuat, buat hatinya mulia, buat hatinya anggung. Itu pokok dasar kita Paikui pertama. Kedua, kan jing zi mingfu zili. Kita yang baca ayat kitab suci, kita ngerti ajaran Buddha. Itu untuk kita ming fu zili, sadar diri, sehingga kita bisa bawa diri. Suatu saat kita pun juga kesal menghadapi orang yang lebih kaya pada kita. Tapi kita ming fu zili, kita bisa sadar memang kita kerja sama dia. Memang kita mesti layanin dia. Aku tidak akan membawa gaya orang sombong tapi bodoh. Gue ini biku lo, lu mesti hargain lo. Hargain jidat lo. Memangnya semua orang ngukur dari kebikuan. Ada orang ukur itu dari duit, dari kedudukan. Nah kamu jadi pengemis cinta kepengen dihargain. Itu pengemis itu kepengen dihargain orang. Mingfu Zili, kita ngerti ajaran Buddha, penghargaan orang yang kasih. Dia gak mau hargain kita, biarin aja. Memangnya gue pikirin kamu gak hargain aku, biarin aja. Kamu gak mau ingat budiku, terserah. Aku Mingfu Zili, aku ngerti ajaran Buddha. Kalau orang ini nggak ada kanen, nggak ada bersyukur, nggak ada terima kasih, nggak ada ingat kebaikan kita, biarin aja. Nah orang ini
Di otakku apa? Ini barang afkir, barang rusak. Ya namanya barang rusak ya aku nggak boleh selalu ingetin. Dia mau begitu ya udah. Memangnya gua pikirin. Mesti mingfu seli. Apa sih di sini namanya ngerti ajaran Buddha? Ngerti semua hukum karma. Semua dari diri sendiri. Zuo Chan Ze. Duduk meditasi, duduk merenung. Zhen Fu Zi Jing. Kita duduk meditasi ini habis nian fomo nih. Buat apa? Tingkatkan kesadaran diri kita dalam kebudahan. Teu Ze Zhen Fu Zi Tao. Kalau kita udah dapat sadar diri, bawa diri, tempatkan diri, meningkatkan diri, kita akan ketemu jalan kemudahan. Karena kita udah cenfu tau. Gak ada itu. Murid Buddha orang miskin. Gak ada. Gak ada tuh siswa Buddha itu. Orang yang gak mampu. Gak ada. Kalau ternyata dia gak mampu, artinya apa? Dia belum ngerti ajaran Buddha. Oleh karena itulah Suhu tetap semangat menaburkan benih-benih kebudahan agar kita semuanya dapat berkah Buddha. Kita bisa buka mustika batin pribadi kita. Atau pinjam istilah zaman sekarang, kita bisa buka alam bawah kesadaran kita sampai mata ketiga kita terbuka, mata keempat kita terbuka, mata kelima kita terbuka, bahkan sampai mata kedelapan kita terbuka. Mata manusia itu dua, itu namanya judi, mata indera. Dan ini ada dalam Cingkang Cing. Kita bisa terbuka, kita punya Qianyan, mata dewa. Dengan demikianlah basic dasar kita belajar Buddha. Untuk apa? Pandangan benar. Bahkan sampai tembus ruang dan waktu sebelum kejadian kita bisa tahu. Akhirnya sungguh beruntung kita dilahirkan sebagai manusia. Lebih beruntung lagi kita ngerti ajaran Buddha. Semoga masuk tahun baru naga ini, yang situasi kondisinya semua serba gak gampang. Sampai orang dagang bilang apa? Aduh Suhu jangan ngomong cuan deh Suhu. Bisa nutup ongkos saja gak berhentiin karyawan udah hoki Suhu. Sebab itu kalau ngambil keputusan tepat, masuk di bidang yang gak pernah, tergantung oleh situasi dan kondisi, dia beruntung dan bahagia. Semoga Anda semua semangat membuka mustika batin Anda sampai jalan keberuntungan menanti Anda. Omitofo. Nah, ini hari kebaktian khusus kita memuliakan 88 Buddha disertai alunan mantra Kuan Im Osat Om Mani Padme Hum. Suara Anda semua ikut paikui, apalagi bisa sampai keluar keringat, keluar lapisan-lapisan kekotoran batin itu. Semoga beruntunglah hidup Anda. Omitohot. Ya.